Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang modal sosial. Sebelum ke materi, kelompok 8 beranggotakan yang pertama saya sendiri Ahmad Sofyan dengan NIM 17016-234. Yang kedua ada Anissa Eka Rahmawati dengan NIM 17016-230. Dan yang ketiga ada Anissa Fitri dengan NIM 17016-20001. Dan yang keempat ada Meisya Permata Nur Asyifa dengan NIM 17016-250. Dan yang terakhir ada Hanifah Nurul Ma'arif dengan NIM 17016-221. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang definisi modal sosial. Modal sosial diyakini sebagai salah satu komponen utama dalam menggerakkan kebersamaan, mobilitas ide, kesaling percayaan, dan kesaling menguntungkan untuk mencapai kemajuan bersama. Teori modal sosial terutama berakar pada gagasan kepercayaan, norma, dan jaringan informal. Secara sederhana, Bourdieu pada tahun 1986 menjelaskan modal sosial sebagai research that result from social structure. Dan ada juga menurut Putnam pada tahun 1993 lebih rinci mengungkapkan modal sosial, features of social organization such as trust, norms, or reciprocity, and networks of civil engagement that can improve the efficiency of society by facilitating coordinated actions. Nah, sementara Fukuyama pada tahun 2001 mendefinisikan social capital is an instantiated informal norm that promotes cooperation between individuals. Adapun Narayan pada tahun 1997 mengartikan modal sosial, the rules, the norms, obligations, reciprocity, and trust embedded in social relation, social structure, and society's institutional arrangement which enable members to achieve their individual and community objectives. Lebih lanjut, Upov pada tahun 1999 menjelaskan social capital can be considered as an accumulation of various types of intangible social, psychological, cultural, institutional, and related assets that influence cooperative behavior. Tingkat analisis modal sosial. Modal sosial adalah atribut dari seorang individual yang baik, atau atribut dari masyarakat kolektif yang baik. Di sini individual level. Individual level adalah alam pengamatan dan pengukuran modal sosial sejauh mana seorang individu memiliki akses ke sumber daya melalui modal sosial tergantung pada koneksi orang, kekuatan koneksi ini, dan sumber daya yang tersedia untuk koneksi ini. Sedangkan kolektif level adalah kualitas jaringan dan hubungan atau kepercayaan, norma, aturan hukum, dan lain-lain yang menumbuhkan rasa kerjasama. Unsur-unsur modal sosial. Hasbullah menyatakan inti telah modal sosial terletak pada bagaimana kemampuan masyarakat dalam suatu entitas atau kelompok untuk bekerja sama membangun suatu jaringan untuk mencapai tujuan bersama. Unsur-unsur modal sosial dapat dibagi menjadi sebagai berikut, yaitu yang pertama, partisipasi dalam suatu jaringan. Modal sosial tidak dibangun hanya oleh suatu individu, melainkan akan terletak pada kecenderungan yang tumbuh dalam suatu kelompok untuk bersosialisasi sebagai bagian penting dari nilai-nilai yang melekat. Yang kedua, reciprocity. Modal sosial senantiasa diwarnai oleh kecenderungan saling tukar kebaikan antara individu dalam suatu kelompok atau antar kelompok itu sendiri. Pola pertukaran ini bukanlah sesuatu yang dilakukan secara resiprokal seketika seperti dalam proses jual beli, melainkan suatu kombinasi jangka pendek dan jangka panjang dalam menuansa semangat untuk membantu dan mementingkan kepentingan orang lain. Yang ketiga yaitu trust atau kepercayaan adalah suatu bentuk keinginan untuk mengambil risiko dalam hubungan sosial yang didasari oleh perasaan yakin bahwa yang lain akan melakukan sesuatu seperti yang diharapkan dan akan senantiasa bertindak dalam suatu pola tindakan yang saling mendukung.
Yang keempat, norma sosial. Norma sosial akan sangat berperan dalam mengontrol bentuk-bentuk perilaku yang tumbuh dalam masyarakat. Pengertian norma itu sendiri adalah sekumpulan aturan yang diharapkan dapat dipatuhi dan diikuti oleh anggota masyarakat pada suatu entitas sosial tertentu. Yang kelima, nilai-nilai. Nilai adalah suatu ide yang telah turun-temurun dianggap benar dan penting oleh anggota kelompok masyarakat. Misalnya nilai harmoni, prestasi, kerja keras, kompetisi, dan lainnya merupakan contoh-contoh nilai yang sangat umum dan dikenal dalam kehidupan masyarakat. Yang terakhir, tindakan yang proaktif. Salah satu unsur penting dalam modal sosial adalah keinginan yang kuat dari anggota kelompok untuk tidak saja berpartisipasi, tetapi senantiasa mencari jalan bagi keterlibatan mereka dalam suatu kegiatan masyarakat. Selanjutnya adalah konsep modal sosial. Yang pertama, kepercayaan. Rasa percaya adalah dasar dari perilaku moral di mana modal sosial itu dibangun. Moralitas menyediakan arahan bagi kerjasama dan koordinasi sosial dari semua aktivitas, sehingga manusia dapat bersama dan berinteraksi antara satu dengan yang lainnya. Yang kedua adalah norma. Norma sosial akan sangat berperan dalam mengontrol bentuk-bentuk perilaku yang tumbuh dalam masyarakat. Pengertian norma itu sendiri merupakan sekumpulan aturan yang diharapkan dapat dipatuhi dan diikuti oleh anggota masyarakat pada suatu entitas sosial tertentu. Di dalam perusahaan, mau tertulis ataupun tidak, secara tidak langsung, sebuah norma itu pasti akan terbentuk. Yang ketiga, jaringan. Menurut Hasbulla 2010, mendefinisikan jaringan sosial sebagai hubungan yang tercipta antara suatu kelompok dengan kelompok lainnya. Hubungan-hubungan antara individu dan suatu kelompok juga dapat disebut dengan jaringan. Kelompok yang dimaksud adalah mulai dari yang terkecil, yaitu keluarga, kelompok kekerabatan, komunitas tetangga, kelompok-kelompok asosiasi, organisasi formal, dan bentuk-bentuk lainnya. Hubungan yang terjadi bisa berbentuk formal maupun informal. Selanjutnya adalah perkembangan konsep modal sosial. Yang mana konsep modal sosial ini muncul dari pemikiran bahwa anggota masyarakat tidak mungkin dapat secara individu mengatasi berbagai masalahnya yang dihadapi. Diperlukan adanya kebersamaan dan kerjasama yang baik dari segenap anggota masyarakat yang berkepentingan untuk mengatasi masalah tersebut. Pemikiran seperti inilah yang pada awal abad ke-20 mengilhami seorang pendidik di Amerika Serikat bernama Lyda Johnson Hannifan untuk memperkenalkan konsep model sosial pertama kalinya. Nah, selanjutnya ada dimensi-dimensi modal sosial. Dimensi struktural ini sangat penting karena berbagai upaya pembangunan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat akan lebih berhasil apabila dilakukan melalui kelembagaan sosial pada tingkat lokal. Dimensi struktural modal sosial yang secara umum adalah berupa jaringan hubungan dalam kelembagaan, mendapatkan perhatian penting di dalam menelaah pentingnya modal sosial dalam pembangunan ekonomi. Beberapa tulisan dan kajian seperti yang disajikan berikut ini menjelaskan tentang hal tersebut. Selanjutnya ada modal sosial sebagai proponen gerakan koperasi. Koperasi merupakan gerakan sosial dalam bentuk lembaga keuangan. Sebagai perkumpulan orang yang otonom dari orang-orang yang bersatu secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan aspirasi ekonomi, sosial, dan budaya bersama melalui perusahaan yang mereka miliki bersama dan dikelola secara demokratis. Tentu koperasi menjadikan modal sosial sebagai modal yang utama dan merupakan proponen dalam menjalankan roda organisasi. Dalam koperasi dikenal terminologi pengurus sebagai ujung tombak dari berhasil atau tidaknya berkoperasi. Di posisi penguruslah semua aspirasi dan amanah dari anggota diemban. Dalam hal ini, pengurus dituntut untuk
mampu menerjemahkan suara-suara dari anggota dan mengaplikasikannya dalam tindakan yang konkret. Rasa saling percaya diuji di sini. Jika para anggota percaya penuh dengan para pengurus sebagai eksekutor, maka misi koperasi bisa lebih mudah digapai. Setelah tadi kita mendengar materi terkait modal sosial, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa modal sosial adalah bagian dari kehidupan sosial jaringan, nilai, dan kepercayaan yang mendorong partisipasi bertindak bersama secara lebih efektif untuk mencapai tujuan bersama. Berbagai konsep tentang modal sosial ini telah banyak dikemukakan. Perbedaannya terletak pada penekanan terhadap unsur-unsur yang membentuknya serta pendekatan analisisnya. Pada intinya, konsep modal sosial ini menekankan unsur kebersamaan masyarakat untuk mencapai tujuan memperbaiki kualitas kehidupan serta melakukan perubahan yang terukur. Modal sosial memang penyokong dari gerakan koperasi, tetapi koperasi itu sendiri bisa memperkaya serta meningkatkan modal sosial yang ada. Bahkan, tidak ada ihwal yang lebih penting selain mempertinggi arti modal sosial demi kemajuan sistem kehidupan serta peradaban masyarakat. Inti dari modal sosial ini adalah kepercayaan. Jadi cukup sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.